rutinkan kita cek untuk yang namanya karet as roda ini. Karena apa? Fatal. Ketika nanti dia mengalami kekeringan vaselin, maka ini bisa saja lepas. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mas Ardi, masih hujan dan... Masih hujan ya? Tapi kita tetap bisa buat konten ya? Ya insya Allah. Untuk teman-teman YouTube. Kemudian Pak. Amin, amin. Mas Ardi. Ya gimana Pak Taufik? Kita ketahui ada drive shaft yang untuk menggerakkan roda ya? Oh ya. Betul, tapi Pak. saya juga pernah pengalaman dengan drive shaft itu mobil bergetar. Betul. Teman saya katanya kalau belok ke kiri atau ke kanan itu bunyi tak. Bunyi tak tak iya. tak ya. Nah, ini gimana Mas Ardi untuk konten drive shaft ini? Ya, jadi untuk drive shaft sendiri Pak Taufik perlu kita ketahui bahwasanya drive shaft itu adalah biasanya dipakai di penggerak roda depan. Oh iya. Karena penggerak roda belakang dia pakainya gardan. Gardan ya. Gardan dan ada asnya di sana. Tapi kalau yang penggerak roda depan dia langsung dari transmisi masuk ke roda, itu penggeraknya atau penyambungnya adalah namanya drive shaft atau kopel juga atau ya. CV join. CV join, ya benar. Itu tiga nama ini adalah barang yang sama. Seperti yang sudah kita lepas di bawah. Wah, kita pindah ke bawah kawan-kawan. Nah ini Pak Taufik. Nah ini ada dua jenis drive shaft ya, dimana ini drive shaft yang pertama ini adalah untuk mobil CC besar. Oke. CC besar itu dia 2000 cc ke atas. 2000 cc. 2000 cc ke atas dia memiliki bearing di sisi sebelah kanannya, Pak. Jadi ini drive shaft sebelah kanan, itu dia memiliki bearing di sini. Ya, ini tujuannya sih sama sebenarnya, dia buat pegangan aja sih. Buat pegangan supaya tingkat keolengannya itu lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan pegangan seperti ini. Nah, pegangannya ini dia dilengkapi dengan bearing gitu. Nah, yang menjadi masalah atau yang sering terjadi kerusakan adalah di bootnya. Iya, boot pecah ya? Nah, bootnya ini dia pecah karena memang putarannya tinggi. Iya. Pak Taufik, perlu kita ketahui bahwasanya drive shaft itu dia memiliki karet boot. Karet bootnya ini juga terbuat dari karet. Dia lentur. Kenapa harus dari karet? Supaya dia pertama lentur, kemudian ketika dia dapat panas dari mesin, dia tahan panas juga. Iya. Kemudian dia di sini dia juga harus kuat karena ini adalah dia daya penyalur tenaga tenaga dari transmisi ke roda, kemudian dia harus tahan terhadap daya putar. Iya, benar. Seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya bahwasanya semua itu memiliki waktu atau perbatasannya atau usia ya. Iya. Nah, ketika dia drive shaft itu sudah seperti ini Pak Taufik, di dalamnya ini dia terdapat pelumas. Betul. Nah, kenapa drive shaft itu harus ada pelumasnya? Karena ketika dia posisi jalan berbelok, maka dia akan seperti ini Pak Taufik. Oh, masuk ke dalam ya? Dia akan fleksibel. Ini sisi sebelah luar, ini sisi sebelah dalam. Seperti itu. Nah, yang paling sering rusak adalah sisi sebelah dalam. Karena sisi sebelah dalam bahannya dari boot drive shaft sendiri dia hanya murni karet. Oh. Sementara untuk sisi sebelah luar dia terbuat dari plastik semi karet. Plastik ya, semi karet. Dia jadi ketika di luar ini disarankan menggunakan plastik yang semi karet sehingga dia tahan terhadap daya puntir. Karena ketika belok seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada vaselinnya. Tujuannya adalah segala sesuatu yang bergesekan atau bersinggungan itu memang diperlukan vaselin supaya dia lebih panjang usianya, nggak cepat aus. Benar. Tapi ketika dia bootnya ini tadi dia bocor, rusak, sobek atau bocor, maka vaselin tadi akan keluar. Biarpun vaselinnya sebenarnya kental ya Mas ya? Nah, biarpun vaselinnya kental, tapi dia di putaran sentrifugal yang sangat tinggi, dia akan bisa keluar dengan sendirinya vaselin tersebut. Untuk itu, rutinkan kita cek untuk yang namanya karet as roda ini. Karena apa? Fatal. Ketika nanti dia mengalami kekeringan vaselin, maka ini bisa saja lepas. Nah, lepasnya kapan? Ketika dia berbelok. Ketika dia berbelok, makanya dia tadi kayak Pak Taufik bilang ada temannya mengalami kendala ketika dia belok, ada suara tak 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 tak. Nah, itu diawali dengan keringnya CV join ini. Ketika CV join ini udah kering, maka di dalamnya dia ada sejenis seperti bearing seperti itu dengan tiga mata ya, bearing tersebut. Maka itu bisa saja kering dan terlepas. Benar. Pasti diawali dengan suara yang keras. Tak 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 seperti itu. Begitupun dengan yang sisi sebelah luar. Ini pun juga sama. Ketika dia nanti sudah mulai usianya sudah aus, maka dia akan cepat keluar untuk ininya, untuk olinya.
Iya. Dan kalau sudah keluar dia akan timbul bunyi. Nah, bedanya apa ini 2000 cc ini ada yang 1500 cc. 1500 cc di sisi sebelah kanannya dia tidak memiliki bearing seperti yang 2000 cc. Ada bearing ya. Tapi dia memiliki karet balancer. Oh, balancer ya. Karet balancer ini fungsinya untuk menstabilisaskan putaran. Jadi biar dia nggak oleng. Gitu. Nah, dia sama memiliki kelemahan di sisi bagian dalam karena ini adalah karet. Nah, kenapa harus karet? Yaitu untuk fleksibel. Sementara di sisi luar tetap plastik semi karet. Untuk itu biasanya kalau untuk yang tipe-tipe spare partnya non genuine atau enggak asli dia ininya karet. Iya, plastik Pak. Karet ya? Dan dia lebih cepat jebol. Iya. Gitu. Benar. Makanya kalau untuk yang nyari sisi luar cari yang asli aja ya. Jangan tawar-menawar. Seperti itu. Kalau untuk nanti sisi-sisi dalam yang original ada, yang untuk alternatif part juga sudah banyak di luaran. Saya pernah pakai juga Mas yang sisi luar yang tidak ori. Ya. Apa namanya? Pengancingnya juga agak ini. Ya, pengancingnya berbeda. Iya, betul. benar. Kalau original dia penguncinya seperti ini, Pak. Iya, lebih apa namanya? Lebih kuat ya. Presisi, iya benar. Kemudian dia bentuknya unik dan pemasangannya mudah. Oke, benar. Jadi kita untuk mengencangkan cukup dengan menekan dengan tang yang berbentuk seperti catut ya. Itu dia lebih kencang. Iya, betul. Tapi sayangnya ini nggak bisa dijual, hanya pengunci saja kan Mas. Jadi kalau untuk nyari penguncinya harus beli sama punya kalau originalnya. Jadi Mas, ini kalau kita menambah apa? Gemuk ya istilahnya. Ya, vaselin. Vaselin ya. Kalau kita menambah vaselin, itu berarti harus ganti pengikat ya Mas ya? Ya, sebenarnya pengikatnya nggak harus diganti Pak Taufik. Ini kita ada penguncinya ini. Ini bisa direnggangkan. Tapi dengan tenaga yang ekstra. Karena memang ini dia kecil dan bentuknya kaku. Jadi masih bisa dipakai berarti? Ini sekalipun dia sudah seperti ini tetap masih bisa dibuka dan masih bisa dipakai lagi. Begitu. Tapi kalau dia sudah sobek, udah harus ganti. Oke. Baik, Mas. Apa saja sih ciri-ciri kerusakan? Ya, pertama drive shaft ini ciri-ciri kerusakannya adalah ketika kita sering ngecek mobil ya. Jadi kita harus rutin ngecek mobil. Di area mesin itu atau di area sisi roda itu biasanya ada cipratan gemuk, Pak. Benar. Ada cipratan vaselin di sana. Nah, itu kalau sudah ada cipratannya, jangan tunggu sampai bunyi. Segera ganti. Oke. Segera ganti. Nanti kalau misalnya udah bunyi, kita harus mengganti bearing dalamnya dan itu memakan biaya yang sangat banyak. Nah, ini adalah satu di antara spare part yang memang jarang dikontrol oleh pemilik kendaraan. Dan biasanya kerusakan ini muncul ketika dia udah kilometernya 120.000 ke atas. Betul Mas, betul. Atau usia mobil 6 tahunan. Iya, saya berbagi cerita juga Mas. Ya. Jadi waktu saya mudik bawa Serena, pulangnya ke sini itu drive shaft-nya itu bocor. Bocornya itu sudah sampai di Lampung. Nah, saya khawatir sebenarnya ini jangan-jangan keluar terus dan airnya bisa jebol kan, rusak gitu ya. Nah, terus saya telepon, saya pergi, di Palembang rusaknya. Saya pergi ke Nissan dealer Palembang. Mereka bilang masih bisa Pak dipakai, gitu. Saya jalan ke Jogja, sampai Jogja diganti. Siapa tahu memang seperti itu. Ketika kita terjadi sobekan di drive shaft, maka memang seharusnya kita mengecek ke bengkel. Kita cek ke bengkel, kita konsultasikan apakah di dalam vaselinnya masih cukup. Karena dia bentuknya kan seperti ini Pak, harmonika ya. Benar. Jadi terkadang dia vaselin itu masuk ke dalam sini. Lipatan-lipatan sini. Selagi vaselinnya masih cukup, masih bisa dipakai. Tapi masih bisa dipakainya ke bengkel. Bukan dipakai terus. Iya, benar. Mas, satu lagi. Kemarin saya kasusnya seperti ini, mobil bergetar. Nah, ini kenapa bisa Mas bergetar? Ya, seperti yang tadi kita terangkan di awal, bahwasanya di drive shaft sebelah kanan ini Pak Taufik, dia memiliki bearing ini. Nah, tujuan adanya bearing ini sebagai pemegang. Nah, ketika bearing ini dia oblat, maka pemegang tersebut bisa longgar, kemudian dia oleng ya. Ketika dia sudah oleng, maka yang terjadi sampai terasa ke bodi. Tapi itu biasa di RPM 2000. Iya, benar. Kemudian di kecepatan tertentu. Nanti kalau sudah lebih dari itu, maka dia akan hilang. Itu paling terasa pas nanjak Mas? Pas nanjak, betul. Karena dia loadingnya besar. Tinggi ya, besar ya? Oke. Nah, yang sering terjadi seperti ini untuk yang tipe-tipe Nissan Serena, yang pokoknya tipe seperti Pak, X-Trail, apalagi X-Trail yang 2500, yang T31, insya Allah besok kita akan review Pak. X-Trail T31 dengan penyakitnya. Nah, dia X-Trail T31 itu apabila dia
diakselerasi, kemudian dia terjadi getaran di bodi, maka satu di antara penyebabnya adalah drive shaft ini. Drive shaft. Jadi belum tentu masuk ke engine mounting ya? Ya, belum tentu engine mounting. Oh. Baik, Mas Ardi, ini kalau untuk harga ini lumayan mahal ya, atau bisa dibeli separuh atau utuh? Ada beberapa ini ya. Pilihan. Pilihan pertama adalah ganti baru. Ganti baru satu drive shaft gini, kalau yang originalnya bisa 7 jutaan harganya. 7 juta. 7 ini juta. 7 juta untuk mobil yang 2000 cc. 2000 cc. Kalau yang tipe ini hampir sama sih sebenarnya. Sama. Ya dia sekitar 5 juta ke atas. 5 juta ke atas. Yang ori ya. Yang originalnya. Oke, pilihan kedua apa, Mas? Pilihan kedua dicari penyebabnya dari sisi sebelah mana. Karena dia bisa dibeli dari sisi dalamnya saja bisa. Atau beli sisi luarnya saja bisa. Itu beli baru atau beli bekas? Beli baru. Beli baru. Atau yang ketiga tadi bekas. Bekas. Beli copotan. Copotan ya? Iya. Kayak dulu Pak Taufik kayaknya pernah beli copotan. Iya, saya pakai copotan kawan-kawan karena harganya tahu sendiri kan, 7 juta. Yang saya kena yang sebelah kanan. Mas ya? Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu 2.500.000 kalau nggak salah. Iya, jadi masalahnya itu bergetar kawan-kawan. Jadi pada saat saya di RPM tinggi, itu getarannya tuh nggak enak banget. Iya, betul-betul. Iya. Bodi itu benar-benar getar Pak Taufik. Betul. Tapi setelah itu hilang ya? Alhamdulillah sudah nggak ada lagi. Jangan lagi lah. Iya, jangan lagi. Tapi memang salah satunya adalah dengan rutin memeriksa ini apa? Ya, kondisi cairan-cairan bootnya ini. Bootnya Mas ya. Betul. Ini kelihatan kok kawan-kawan. Jadi kalau sudah bocor, dia keluar ke sisi dalam luar ban ya? Ya, ke sisi luar ban atau di area ke mesin. Mesin ya? Iya. Kalau yang ban berarti yang luar. Yang luar sih. Oke. Yang dalam ini biasanya dia muncratnya ke atas ya Mas ya? Ya, ke atas. Ya, sesekali kita ngelihat ke arah kolong mobil, kita cek kondisi mesinnya ada rembesan atau tidak. As roda ini juga ada rembesan atau tidak, itu penting untuk dicek. Betul. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.